Perkenalkan, nama saya Zevina Riniastarini, kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya jaringan keilmuan di Nusantara. Ketika Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi keilmuannya tetap berlanjut. Samudra Pasai terus mempunyai fungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Namun, ketika Kerajaan Malaka telah masuk ke Islam, pusat studi keislaman tak lagi hanya dipegang oleh Samudra Pasai. Kemajuan ekonomi Kerajaan Malaka telah mengundang lumayan banyak ulama dari mancanegara untuk berpartisipasi dengan lebih intensif dalam proses pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Kerajaan Malaka dengan giat melaksanakan atau melakukan pengajian dan pendidikan Islam. Banyaknya para ulama besar dari berbagai negara yang mengajar di Malaka telah menarik para penuntut ilmu dari berbagai kerajaan Islam di Asia Tenggara untuk datang. Contohnya dari Jawa, Sunan Bonang dan Sunan Giri pernah menuntut ilmu ke Malaka, dan setelah menyelesaikan pendidikannya mereka kembali ke Jawa dan mendirikan lembaga pendidikan Islam di tempat masing-masing. Hubungan antar kerajaan Islam, misalnya Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam, amat bermakna dalam bidang budaya dan keagamaan. Ketiganya tersohor dengan sebutan Serambi Mekah dan jadi pusat pendidikan pengajaran agama Islam di Indonesia. Contohnya lagi di Banten, fungsi istana sebagai lembaga pendidikan dan juga amat mencolok. Bahkan pada abad ke-17, Banten sudah jadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. Martin van Brunesen menyatakan, pendidikan agama lumayan menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada 1596 dan menyaksikan bahwa orang-orang Banten mempunyai guru-guru yang berasal dari Mekah. Di Palembang, istana keraton dan juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan, seperti Sultan Ahmad Najamuddin I pada tahun 1757 sampai 1774 dan Sultan Muhammad Bahauddin pada tahun 1774 sampai 1804. Pada masa pemerintahan mereka telah muncul lumayan banyak ilmuwan asal Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan. Contohnya ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarik, dan Al-Quran. Perkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja seolah jadi pendorong munculnya pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Setelah terbentuknya berbagai ulama, hasil didikan dari istana-istana, maka murid-muridnya melakukan pendidikan ke tingkat yang lebih luas. Tempat pendidikannya yaitu di Kutab di wilayah Arab, atau lembaga pendidikan dasar di Arab sejak masa Rasulullah, yang bisa mengambil tempat di rumah-rumah ulama. Pelajaran yang diberikan terutama membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat pendek, dan belajar bacaan sholat 5 waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ulama dalam pengembangan Islam. Hamzah Fansuri, seseorang guru besar dari Aceh, beliau adalah penulis produktif yang menghasilkan karya risalah keagamaan dan prosa Islam. Selain itu, aktif menulis karya-karya tentang tasawuf. Hamzah Fansuri menguasai bahasa Arab, bahasa Parsi, juga menguasai bahasa Urdu. Paham tasawuf yang dibawanya adalah wujudiyah. Di sini saya akan mengasih contoh gambar tentang kitab Bustanus Salatin. Di sini ada gambarnya. Nah, ya ada ulama yang lain. Contohnya adalah Abdur Raif bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili. Dia menyiarkan tulisan kaligrafi di kalangan masyarakat. Ada juga Nurudi Ar-Raniri. Dia menyiarkan bahasa Melayu.